Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama saya ingin sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua penggemar TikTok yang menonton postingan saya ini. Mohon maaf, saya posting lagi diri saya pas hari ketiga, hari Lebaran, pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 Maret 2026. Saya postingkan terus diri saya, tidak ada lain dan tak bukan hanya mengenai laporan saya. Hanya mengenai kepala desa saya yang saya laporkan merampok uang negara, merampok uang rakyat. Jadi mohonlah penggemar TikTok seluruh Indonesia, saya memohon maaf, beribu-ribu maaf. Ini baru habis bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan yang kita tunggu-tunggu terus. Dalam bulan puasa pun saya postingkan terus diri saya, tidak ada lain dan tak bukan hanya mengenai laporan saya. Jadi saya memohon dengan sangat kepada penggemar TikTok seluruh Indonesia, jangan ada berprasangka buruk, jangan ada menyangka yang mengenal saya, yang mengenal kepala desa saya bahwa saya sakit hati atau sentimen. Tidak sama sekali. Yang perlu penggemar TikTok seluruh Indonesia, apalagi namanya oknum pemerintah, lebih-lebih lagi aparat penegak hukum, mohonlah bantuan. Jangan seolah-olah berprasangka buruk, apalagi nanti disangkanya saya melanggar etika. Tidak sama sekali. Dan perlu Bapak ketahui semuanya, Bapak Ibu yang terhormat penggemar TikTok seluruh Indonesia, saya main TikTok karena saya masalah fisik, terutama sekali masalah ekonomi. Saya tidak bisa lagi naik motor seperti kemarin. Jadi saya mempostingkan terus diri saya, jangan ada berprasangka buruk. Saya tidak akan berhenti sampai selesai. Dan jangan berprasangka buruk bahwa saya sakit hati atau saya sentimen. Tidak, saya hanya dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada kepala desa mungkin di Indonesia ini mau jadi kepala desa, desanya saja dia tidak bisa perbaiki. Kenapa saya katakan demikian? Mengenai tanah keluarga saya pertama saya laporkan baru tanah saya. Saya hanya dijanji bohong terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga saya tingkatkan di kecamatan, tembusan, kabupaten. Itulah dia merasa angkuh, merasa sombong, ternyata memang dia punya massa, dia punya gerombolan, dia punya pembunuh bayaran di desa. Karena kenapa saya tahu sebelum saya mau dibunuh tanpa sebab, saya ini mau dibunuh tanpa sebab. Itu saja kalau bisa dia buktikan 100% saya bersalah dan harus dikeroyok, harus dibunuh, ya sudah dibunuh saja, saya tembak mati kalau dia bisa buktikan apa. Jadi saya menganggap bahwa saya mau dibunuh tanpa sebab. Jadi 1 hari saya laporkan di Kapolsek, undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Itu semua bisa sebutkan. Jadi saya berpikir mengenai keadaannya, karena saya jamin 100% korupsi, dan korupsinya miliaran. Jadi orang-orang hebat, orang pintar, tidak usah bikin pening saya, mau saksi, saya saksinya. Saya bisa menjaminkan nyawa saya, mengorbankan nyawa saya kalau saya tidak bisa buktikan 100%. Jadi siapa yang bisa bekerja? Ya aparat penegak hukum turun ke lokasi, di situ datanya lengkap. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% bahwa 100% korupsi dan miliaran dia korupsi, saya siap ditembak mati. Itu saja jaminannya. Jadi tidak perlu banyak cerita, panjang cerita. Yang harus bekerja adalah aparat penegak hukum. Datanya lengkap di situ, setiap tahun dia bangun, kadang-kadang dia pergunakan hanya 8% anggaran yang masuk ke desa itu. Nah, perlu Bapak ketahui semuanya, terutama sekali oknum pemerintah dan juga paling utama sekali aparat penegak hukum. Yang dikorupsi itu sebelum masuk dana desa, yang jelasnya anggaran APBD, APBN. Sebelum masuk dana desa ada namanya alokasi dana desa, disingkat ADD. Itu fisiknya fiktif, artinya tidak pernah dipakai membangun, langsung masuk kantong 100%. Siapa bisa? Saksi pertama adalah orang nomor 1 di kabupaten, Itu bisa jadi saksi bahwa
Apakah memang harus dikuasai langsung 100% atau bagaimana? Setahu saya tidak. Harus terbuka di desa dan harus transparan dan harus dilelang. Itu tidak pernah lagi terjadi. Langsung dikuasai dan perlu para penegak hukum ketahui mulai besar tahun 2014 yang tak saya tahu. Yang saya pegang draftnya tahun 2012 dan seterusnya meningkat. Itu kisaran 300 juta kepala desa yang saya laporkan ini. Dan itu yang menyampaikan orang nomor 1 di kabupaten setiap tahun meningkat. Visi alokasi dana desa, masuk lagi dana desa mulai tahun 2015 itu juga ada 1 tahun fiktif. Jadi harus para penegak hukum paham, namanya bahasa pengetahuan saya fiktif itu tidak dipakai sama sekali membangun. Dana desa saja ada. Jadi makanya saya jamin 100% korupsi dan korupsinya miliaran. Mungkin menurut saya paling kecil 5 miliar bahkan bisa lebih, bahkan bisa mencapai 10 miliar. Karena banyak sekali anggaran dari kabupaten, dari provinsi, ada semua. Jadi mohonlah pengamati seluruh Indonesia, orang ahli hukum tidak perlu bilang ada saksinya, dari mana mau saksi, sedangkan 100% kita sudah tahu bahwa namanya main politik uang, itu terus berlaku setiap namanya ada pemilihan, mulai pemilihan kepala desa, mulai pemilihan DPR, pemilihan bupati, gubernur, itu semua ada namanya politik uang. Tidak ada bisa buktikan, apalagi seperti ini. Masyarakat yang harus buktikan itu adalah masyarakat sini takut, apalagi kalau memang sudah ditekut-tekuti, apalagi kalau sudah dapat bayaran. Itulah penyebabnya. Jadi tidak perlu banyak bicara, yang jelasnya kalau memang negara ini mau diselamatkan dari pemerintah perampokan negara, perampokan rakyat, tolonglah dipilahkan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden, agar sampai ke Bapak Haji Prabowo Subianto. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo diperintahkan Kapolri, Jaksa Agung, KPK datang mengaudit kepala desa saya ini, kepala desa Remau Bakutuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabun Timur, namanya Ambok Tuo, korupsinya miliaran, jaminannya dari saya mempertaruhkan nyawa saya, saya siap ditembak mati kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi dan korupsinya miliaran. Mohon pengamati untuk seluruh Indonesia yang mengenal saya, mengenal kepala desa saya, kalau mau berpihak kepala desa saya, silakan panggil, jangan kurang dari 50 orang, kalau bisa 100 orang datang ke Polda keberatan, supaya ada ditembak mati atau menekan di penjara. Jadi mohonlah, tidak perlu kita berpanjang lebar. Ini hari baru lepas Hari Raya Idul Fitri, kita harus saling memaafkan. Saya memohon maaf karena saya tidak akan berhenti sampai tuntas. Saya mempertaruhkan nyawa saya demi kepentingan kita semua, bukan kepentingan keluarga saya, lebih-lebih saya. Kepentingan kita semua, uang negara, uang rakyat, bukan uang nenek moyang kepala desa. Mohonlah disampaikan, dipirakan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto. Mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.